Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang modul 6, yaitu ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pada KB1 berisi tentang iman, ipteks, dan amal sebagai kesatuan. KB2 tentang kewajiban menuntut ilmu dan mengamalkannya. KB3 tentang tanggung jawab ilmuwan dan seniman. Yang pertama yaitu tentang iman. Iman merupakan keyakinan vertikal terhadap Sang Pencipta. Sedangkan ipteks yaitu kognisi yang harus kita tuntut agar menjadi cerdas. Jadi iman kaitannya dengan hablu minallah, yaitu spiritualitas, keimanan, keyakinan. Kemudian ipteks kaitannya dengan akal, otak, yang kaitannya dengan intelektual atau kognisi atau rasional. Kemudian amal merupakan dampak dari pengetahuan dan iman sehingga menjadi sebuah bangunan yang berbentuk perilaku. Jadi amal ini gabungan atau sinergitas antara iman dan pengetahuan atau ipteks tadi. Secara lebih detailnya terkait dengan pengertian dan ciri-ciri atau implikasi iman bisa disimak pada penjelasan yang sudah pernah saya share sebelumnya. Kemudian pada modul 6 KB1 selanjutnya yaitu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dengan akal atau logika manusia menumbuhkan ide dan tata cara pencapaiannya sehingga berkembanglah ilmu pengetahuan. Kemudian terdapat sekitar 750 ayat dalam Al-Quran yang menyiratkan atau menjelaskan terkait dengan fenomena alam dan teknologi. Artinya banyak ayat yang menganjurkan kita untuk selalu berpikir mengembangkan ilmu pengetahuan secara rasional. Kemudian seni adalah keindahan atau estetika yang merupakan ekspresi ruh atau jiwa dan budaya manusia yang mengandung dan mengungkapkan keindahan dalam bentuk seni. Seni ini bisa beragam, bisa seni musik, seni lukis, dan lain-lain. Kemudian tentang amal, dalam Al-Quran terdapat 620 kata amal. Kemudian pengertian amal yaitu sebuah perbuatan untuk mencapai sesuatu. Amal ini secara sederhananya, amal adalah ibadah. Ibadah ini ada dua kategori, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah ini yang kaitannya dengan ritual atau hubungan manusia dengan Tuhan. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah itu hablu minan nas, lebih pada hubungan manusia dengan sesama dan manusia dengan alam semesta. Kemudian ada 4 hal pandangan Islam dalam atau yang terkait dengan etos kerja. Dalam kita bekerja yang paling penting yaitu pertama niat atau komitmen sebagai dasar kerja. Ketika niat kita itu benar, maka yang kita kerjakan pun juga akan benar. Tapi sebaliknya, ketika niat kita itu hanya sekedar mencari uang, contohnya dalam kita mengajar, hanya sekedar finansial saja yang kita kejar, maka ya yang kita dapat sekedar itu saja. Padahal di situ adalah lahan ibadah yang luar biasa. Kemudian yang kedua adalah konsep ihsan dalam bekerja. Artinya dalam bekerja atau melakukan kegiatan apapun, konsep ihsan ini harus selalu kita terapkan. Ihsan ini seperti yang pernah saya jelaskan, seakan-akan kita melihat Allah. Tapi karena kita tidak bisa melihat Allah, maka seakan-akan kita dilihat oleh Allah. Jadi dalam bekerja dimanapun dan kapanpun itu ada yang mengawasi. Jadi tidak hanya takut pada pimpinan, tidak hanya takut pada
inspeksi atau inspektorat atau KPK dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga, bekerja sebagai bentuk keberadaan manusia. Karena hewan saja untuk mempertahankan hidupnya mereka bekerja, apalagi manusia. Logikanya, ketika manusia tidak mau bekerja atau malas dalam bekerja atau dalam melakukan kegiatan yang bermanfaat lainnya, maka tidak lain manusia sama dengan hewan. Karena kalau hewan bekerja untuk mempertahankan hidup atau sekedar bertahan hidup, kalau manusia bekerja lebih dari itu, yaitu untuk bermanfaat bagi manusia yang lain. Kemudian yang terakhir, orang mukmin yang kuat itu yang lebih disukai. Jadi Rasulullah sendiri selain mengandalkan atau mengajarkan terkait dengan ibadah mahdhah, beliau juga menganjurkan para umatnya untuk semangat dalam bekerja, menuntut ilmu, dan hal-hal lain yang bersifat positif. Yang selanjutnya yaitu pada KB 2, kewajiban menuntut dan mengamalkan ilmu. Kewajiban menuntut ilmu dapat dilihat atau tersurat dalam surat At-Taubah ayat 122, kemudian surat Al-Mujadalah ayat 11, dan beberapa ayat lainnya banyak sekali dalam Al-Quran yang menganjurkan atau mewajibkan umat Islam untuk selalu belajar dan mengamalkan apa yang telah dipelajarinya. Dalam hadis pun juga ada beberapa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Yang pertama misalnya yang berbunyi, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap orang muslim. Semua orang muslim ini diberi hukum wajib untuk menuntut ilmu. Artinya ketika orang muslim itu tidak mau belajar dan menuntut ilmu, maka hukumnya dosa. Karena ini merupakan kewajiban. Yang kedua misalnya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah, menuntut ilmulah mulai dari buayan ibu, dalam kandungan ini maksudnya, hingga liang lahat. Sebenarnya konsep dalam Islam itu lebih luas ketimbang konsep Barat, karena menuntut ilmu atau pendidikan itu dimulai sejak buayan ibu atau dalam kandungan. Ketika ibu mengandung, di situ ada amalan-amalan atau doa yang perlu dilakukan supaya anak itu menjadi anak yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian dalam menuntut ilmu itu ada beberapa kaidah atau syarat. Yang pertama, harus berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu adalah objektif dan rasional. Objektif itu valid, tidak ada subjektivitas di dalam pemikiran itu. Kalau fakta mengatakan A, ya harus disampaikan A, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Kemudian rasional. Rasional itu bisa diukur dengan akal dan bisa dibuktikan, itu rasional. Memang benar Islam itu rasional. Meskipun begitu, sebenarnya juga tidak semuanya bisa dirasionalkan. Banyak hal-hal yang tidak bisa dirasionalkan. Atau minimal mencari atau mengambil hikmah di balik hal-hal tersebut. Misalnya kaitannya dengan ibadah mahdhah, tawaf misalnya, kenapa kok 7 kali? Itu tidak ada alasannya, tidak ada alasan rasionalnya. Kemudian Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah itu ilmu pengetahuan secara masuk akal tidak bisa dirasionalkan, tapi hal-hal yang seperti itu cukup diimani. Maksudnya yang rasional ini kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian berpikir integratif, artinya integratif itu menjadi satu kesatuan. Misalnya integratif antara tekstual dan kontekstual.
Jadi ketika kita mempelajari ayat misalnya di situ tekstual, kemudian ditafsir secara tekstual pula, itu tidak boleh. Artinya harus dipahami juga tentang konteks ayat tersebut. Oleh karena itu ada namanya asbabun nuzul. Kemudian dikaitkan pula ayat ini berlaku kapan, di mana, ya. Kemudian bagaimana penerapannya jika itu diterapkan pada kondisi atau wilayah lain misalnya. Ada beberapa penyesuaian. Itu namanya berpikir integratif. Tidak kolot, tidak radikal dalam berpikir. Kemudian yang ketiga, berpikir logis. Logis ini menggunakan akal pikiran. Jadi ketika ditanya ya, tentang sesuatu terkait dengan Islam misalnya, tidak menjawab pokoknya begitu, dalam ayat begitu, tidak hanya begitu, tapi bisa menjelaskan secara logis, sehingga ajaran yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh khalayak ramai atau masyarakat. Kemudian pada modul 6 KB2 yang selanjutnya yaitu tentang mengamalkan ilmu. Tadi tentang menuntut ilmu, yang selanjutnya yaitu tentang mengamalkan ilmu. Wujud dari beriman dan berilmu adalah amal soleh. Jadi orang yang beriman mempercayai dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, ya, kemudian berilmu, wujud atau manifestasinya yaitu berupa amal baik atau amal soleh. Dari amal soleh ini manusia dibagi menjadi beberapa bagian atau golongan. Golongan pertama itu yaitu orang-orang yang diberikan kenikmatan akal oleh Allah. Mereka orang yang cerdas, orang yang pintar, serta memiliki keyakinan. Sudah pintar, cerdas, keyakinannya mantap. Sehingga kekuatan tersebut dapat menjauhkan mereka dari perbuatan buruk, sehingga perbuatan baik terus yang mereka lakukan. Ini golongan orang yang pertama. Ada golongan yang kedua yaitu orang yang terkadang mengikuti hawa nafsunya, terperosok dalam perbuatan dosa, lupa melakukan atau melaksanakan kewajiban, namun kemudian hari mereka bertaubat dan menyesali perbuatannya itu. Ini golongan orang yang kedua yaitu pernah berdosa, melakukan kesalahan, kemudian bertaubat, sehingga perbuatan atau amal setelah bertaubat menjadi perbuatan yang baik. Yang ketiga yaitu orang-orang yang bercampur antara melaksanakan kebaikan juga melaksanakan perbuatan buruk, dilaksanakan secara bersama-sama. Dia juga melakukan kebaikan, juga melakukan keburukan. Misalnya mereka percaya pada Allah namun mereka tetap melakukan perbuatan buruk. Golongan ketiga. Yang golongan keempat yaitu golongan yang paling buruk, yaitu orang-orang kafir ya, yang merupakan orang yang paling dicela dan dimasukkan ke dalam neraka. Artinya dia tidak hanya berbuat buruk tapi juga melakukan kerusakan, melakukan fitnah, melakukan celaan, mencela Islam. Kemudian yang terakhir yaitu tentang tanggung jawab ilmuwan dan seniman. Tanggung jawab harus memenuhi beberapa prinsip, diantaranya prinsip amanah, prinsip iman, prinsip prestasi. Prinsip amanah ini harus dipahami bahwa manusia diciptakan itu sebagai khalifah fil ard, dalam melakukan sesuatu apapun itu harus dilaksanakan secara tanggung jawab atau amanah. Karena semua yang dilakukan manusia pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian yang kedua yaitu prinsip iman. Karena dia sebagai orang beriman, maka dalam bekerja atau dalam melakukan segala aktivitasnya butuh pembuktian. Pembuktian iman itu yaitu melakukan segala sesuatu yang bermanfaat baik dirinya sendiri maupun untuk sesamanya.
Yang ketiga yaitu prestasi. Islam mengajarkan kita untuk selalu berprestasi, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan prestise. Prestise itu misalnya dalam bekerja, korupsi, kemudian menyelewengkan tugasnya, itu namanya prestise. Yang kedua, bentuk tanggung jawab itu yang pertama yaitu menjaga kualitas amal. Kualitas amal itu sekarang kita beramal atau berbuat kebaikan untuk menjaga terus menjadi baik, itulah yang bentuk tanggung jawab yang sulit. Yang kedua yaitu bekerja tepat waktu. Ini sangat sulit sekali ya, karena zaman sekarang zaman yang serba kompleks, serba sibuk, semuanya harus pintar membagi waktu. Hakikatnya tetap 24 jam tetap tidak akan berubah. Kita yang harus pintar mengatur waktu, bukan waktu yang mengatur kita. Jadi tidak ada alasan sibuk, malas, atau yang ini yang itu, tidak ada. Dalam segala hal kita berusaha selalu tepat waktu. Kemudian yang ketiga, tidak merugikan orang lain. Ini prinsip utama dalam Islam, khairun nas anfa'um linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain dalam segala hal. Apapun itu yang kita lakukan, prinsip utamanya jangan merugikan orang lain, lebih-lebih kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab seorang ilmuwan. Ilmuwan itu punya beberapa tanggung jawab. Yang pertama, memiliki nilai ibadah. Apapun yang dia lakukan, yang dia temukan, yang dia pelajari harus diniati dengan nilai atau motif ibadah. Yang kedua, berdasarkan kebenaran ilmiah. Jadi ilmuwan itu dasarnya bukan subjektivitas atau berdasarkan sekedar pendapatnya saja, tapi harus valid, harus benar secara ilmiah, bisa dibuktikan melalui berbagai tahapan penelitian. Jadi keputusannya tidak sepihak saja. Yang ketiga yaitu ilmu amalia. Jadi apapun yang diterapkannya, yang dia temukan, yang dia pelajari, itu bisa diterapkan oleh orang lain. Yang keempat yaitu seorang ilmuwan, ya, termasuk guru, dosen, dan semua orang yang berilmu itu wajib menyebarkan ilmunya. Jadi karena ilmu itu semakin disebarkan, bukan semakin berkurang, tapi akan bertambah. Yang terakhir yaitu tanggung jawab seorang seniman. Itu yang pertama, memiliki nilai ibadah. Sama dengan ilmuwan tadi, apapun yang dia hasilkan, karya apapun yang dia ciptakan itu harus bernilai atau dengan motif ibadah. Kemudian yang kedua, memperkokoh keimanan, misalnya seni lukis misalnya. Kemudian karena dia kagum terhadap alam, dia melukis alam. Endingnya nanti atau hikmahnya nanti akhirnya dia semakin kokoh keimanannya, semakin kagum terhadap sang pencipta alam itu sendiri. Yang terakhir yaitu tidak memicu kemaksiatan. Seniman itu banyak sekali, misalnya seniman musik, seniman bernyanyi, alat musik, dan lain-lain. Itu yang perlu dipahami, tidak memicu ke arah kemaksiatan. Islam tidak melarang terhadap seni, alat musik misalnya, selama itu tidak mengarah kepada kemaksiatan, misalnya hadroh, qasidah, dan lain-lain. Yang terakhir ada sebuah ungkapan dari seorang non-muslim bernama Albert Einstein. Dia mengatakan ilmu tanpa agama itu buta, tapi agama tanpa ilmu itu akan lumpuh. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada sajian atau kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.